Minggu ke belakang ditayangkan di channel Refli Harun ya, dia sedang diwawancarai dan dia mengatakan tujuan FPI. Lalu yang lebih menarik lagi, dia berbicara tentang dokumen rahasia AS. Pasang otak kita dengan baik dan benar ya, untuk kemudian kita menganalisis sesungguhnya kelompok yang kemudian di sana ada Munarman, perannya apa sih? Kan biasa mereka itu maling teriak maling, lempar sembunyi tangan. Padahal dia yang melemparkan, tangannya disembunyikan. Unyil, ente yang maling, teriak orang lain yang kemudian maling. Kenapa? Karena mari kita cocokkan antara teori dia, ya katanya dokumen rahasia ini, dan saya percaya dokumen rahasia yang disampaikan oleh Munarman, dengan fakta di lapangan siapa yang sesungguhnya memecah belah umat Islam. Oke, ini penting. Satu kali lagi, pasang otak kita dengan baik untuk kita bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Munarman, supaya kita bisa menyimpulkan arah, maksud dan tujuan Munarman ini tertuju kepada siapa. Gitu ya. Coba kita dengarkan, simak baik-baik. Ini penting, khususnya bagi umat Islam, saudara. US government dia. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika Serikat itu berdasarkan konsultasi dari dibuatkan dokumen arah kebijakan itu oleh RAND Corporation ini. Oke. Nah, jadi saya misalnya ambil contoh dokumen tentang RAND Corporation itu Civil Democratic Islam, kemudian Building Moderate Muslim, ya. Dokumen-dokumen itu kan terbitnya 2003, 2007 ya. Setelah Setelah peristiwa itu sih. Enggak, maksudnya itu dokumen lama atau dokumen baru? Dokumennya terbitnya 2003, ada yang 2003, ada yang 2007, ada yang 2008, dia kan terbit terus tuh. Dan itu kajian tahun itu juga? Kajian tahun itu juga. Siap. Jadi dia bukan dokumen yang revealed setelah 30 tahun? Oh bukan. Okay. Itu memang mereka disewa oleh Pentagon, oleh Kementerian Luar Negeri Amerika untuk bagaimana bersikap dan menyikapi dunia Islam dalam konteks ini tadi. Dua dokumen itu ya. Ada juga dokumennya tentang Palestina, bagaimana format Palestina masa depan. Kita sudah tahu sebetulnya apa yang dikatakan oleh Trump sekarang, misalnya pindah ibu kota ke Yerusalem, itu sudah ada di dokumen itu. Jadi artinya itu mereka memang betul-betul melaksanakan itu kan. Nah, saya banyak mencoba itu juga Kak Rizik. Bagaimana strategi dari dunia barat lah kita katakan itu ya terhadap dunia Islam, memecah-mecah dunia Islam menjadi 4 kelompok, misalnya kelompok fundamentalis yang harus dimusuhi habis-habisan, harus dikerdilkan, kelompok tradisionalis yang digadang-gadang tapi digunakan bukan untuk bukan untuk diangkat sesungguhnya, tapi digadang-gadang untuk menghantam kelompok yang mereka sebut sebagai fundamentalis. Itu ada dalam dokumen itu. Kemudian kelompok modernis yang digadang-gadang untuk nanti jadi pemimpin di dalam setiap negeri-negeri Muslim. Kemudian ada kelompok sekularis yang patut Muslim tapi sekuler, tapi ini pun tetap diwaspadai menurut dokumen. Jadi saya banyak memberikan itu juga kepada Habib Rizik kan. Ini dokumen-dokumen dari orang-orang Barat saya bilang terhadap dunia. Jadi bukan cuma Indonesia, itu berlaku di seluruh dunia Islam, baik di Timur Tengah maupun ini. Dan itu masalah pokoknya itu kenapa saya artinya tadi itu istilahnya tersesat di dunia ini tadi. Saya lihat itu mendekati kebenaran. Jadi ada 2 dokumen ini, satu Civil Democratic Islam, satu Building Moderate Muslim, di mana di dokumen Building Moderate Muslim ini bagaimana strategi mereka merekrut anak-anak muda dari kalangan Islam ya untuk dijadikan baik dia sebagai kelompok tradisionalis maupun kelompok modernis untuk menghantami kelompok-kelompok yang disebut dengan fundamentalis ini. Bahkan menentang penafsiran-penafsiran oleh kelompok fundamentalis katanya. Disuruh tentang. Jadi dibiayai, disupport, dikasih publikasi, dikasih sediakan dana, mereka juga bekerja sama dengan media-media mainstream. Dan itu semua saya lihat terjadi di Indonesia. Itu problemnya. Terjadi. Bagaimana media? Misalnya ya, kalau saya ini terlepas dari nilainya ya. Jadi kalau di Indonesia yang dimaksud dengan kelompok fundamentalis itu FPI. Menurut mereka begitu. Jadi mereka punya kategori kira-kira begini. Yang disebut fundamentalis kalau menyuarakan syariat Islam dan khilafah. Itu fundamentalis. Itu fundamentalis bagi mereka. Bagi mereka ya. Berarti FPI menyuarakan khilafah? FPI ini kan menyuarakan syariat Islam. Ya, khilafah kan ada di ininya, ada di anggaran dasar divisi misi. Kan itu yang diributkan oleh kelompok-kelompok yang nanti saya disebut itu sampai tadi. pada bagian itu ya, bagian politik FPI. Itu perlu penjelasan ini tuh. Perlu penjelasan itu dan tidak boleh terpleset. Tidak boleh terpleset. Otherwise susah nanti ya. Iya. Lalu
setelah keluar dari penjara gimana? Tapi sebelum itu, kok bisa jadi panglima laskar Islam itu kan orang luar pasti. Panglima laskar Islam. Oke, Munarman barusan ngomong tentang dokumen ya dari AS katanya. Ini bahkan membagi-bagi kelompok Islam menjadi 4 macam, 4 bagian. Ya, FPI salah satu yang kemudian katanya dibenci oleh AS karena menyuarakan ingin mendirikan khilafah atau syariat Islam. Itu kata kunci ya, itu kata kunci. Bahwa kemudian benar apa tidaknya AS merancang untuk kemudian supaya umat Islam terpecah, ya wallahu alam. Tapi kalaupun benar, saya kira justru FPI adalah bagian dari strategi AS kalau memang itu adalah AS yang menginginkan untuk memecah belah umat Islam. Kenapa? Karena selama ini salah satu peran besar FPI adalah memecah belah umat Islam. Jelas ini, jelas memecah belah. Jadi sesungguhnya yang dibiayai oleh AS untuk memecah belah umat Islam itu siapa? Ente Munarman nuduh siapa? Atau sesungguhnya memang ente yang sudah mendapatkan kocoran dana, lalu Anda kemudian tuduhkan kepada orang lain. Tugas kalian memecah belah umat Islam, lalu Anda tuduhkan kepada orang lain seolah orang lain yang kemudian memecah belah umat Islam. Padahal faktanya praktek di lapangan, coba kita cek siapa yang memecah belah umat Islam. Siapa? Kalau urusan khilafah, kalau urusan kemudian syariat Islam, saya kira nggak perlu ada kemudian suruhan dari AS, nggak perlu itu kemudian ada gelontor dana dari AS. Kita punya pikiran kok. Kita juga ngaji, kita belajar agama. Dan para pendiri bangsa ini, panding bader kita, bahkan ulama-ulama sepuh, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, apakah itu bagian daripada rancangan AS? Kenapa beliau-beliau mereka tidak menjadikan syariat agama sebagai basis bernegara? Kenapa? Karena bukan itu konteksnya, bukan karena ada strategi AS. Literatur agama pun, masa kita mau menuduh bahwa Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu bagian daripada skenario barat? Masa kemudian mau nuduh bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan pun bagian daripada skenario barat untuk tidak menghendaki Indonesia berdasarkan syariat Islam? Kan mereka, beliau-beliau, ulama-ulama sepuh terdahulu tidak menghendaki adanya negara Islam. Kenapa? Karena kita majmuk, ya karena kita plural. Ini hasil kesepakatan loh. Masa ini adalah semua rancangan aturan di Republik ini, termasuk ideologi Pancasila, itu hasil bagian dari strategi AS? Kan kacau. Artinya kalaupun tidak dibiayai oleh AS, kalau benar nih, kita kan nggak tahu di ucapan si Munarman benar atau tidak. Yang jelas ya mungkin dia aja kelompoknya yang sengaja dibiayai untuk membelah masyarakat Muslim, khususnya Indonesia, untuk mengganggu stabilitas negara. Agar apa? Kalau negara diganggu stabilitasnya, maka tidak akan maju-maju, bos. Nah itu mungkin yang diinginkan oleh AS. Indonesia jangan sampai maju. Maka dihadirkanlah kelompok-kelompok yang kayak gini untuk segala sesuatu itu diseret ke ruang agama. Politik juga kemudian diseret ke ruang agama. Para muhibinya kemudian dikerdilkan cara berpikirnya, kemudian diseret ke dalam satu arus pemikiran. Imam besarnya tidak boleh merdeka. Bahkan kalau mengkritik Habib itu kan iblis. Kan itu. Supaya apa? Supaya cepat gampang mengendalikannya. Rasional gak? Rasional gak? Efeknya ada nggak ke Amerika? Oh ada. Kalau bangsa Indonesia tidak maju, orang-orang Indonesia jumud tetap di dalam pemikiran, itu berpengaruh banget itu kepada sekarang aja dengan kemudian ada hadirnya Jokowi, mereka terkapar-kapar kok. Freeport kemudian diambil banyak oleh Jokowi. Kan itu adalah hasil dari kecerdasan dan keberanian orang Indonesia untuk melawan Barat, untuk melawan luar gitu loh. Jadi ini namanya maling teriak maling. Jadi ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Dia yang melempar, dia yang menyembunyikan tangannya. Seolah kemudian orang lain yang mendapatkan kocoran dana, ternyata dia. Karena faktanya mereka yang selalu memecah belah umat Islam, membelah umat beragama. Oh kemarin di Pilkada Jakarta, gila-gilaan, belahnya umat beragama. Orang kelompok ini yang menginisiasinya kelompok ini. Belah kan, urusan politik lalu dimasukkan isu-isu agama di sana, belah masyarakat. Jadi faktanya siapa yang membelah masyarakat? Faktanya siapa? Kan mereka. Kalau mau benar-benar bersatu umat Islam,
juga jangan membuat FPI dong. Kan itu logika dasar loh. Jangan membuat FPI, udah ada NU dan Muhammadiyah dengan Persis cukup tuh. 3. Ini malah ada lagi FPI. Adanya hadir FPI itu kan membelah, membuat kelompok-kelompok. Ya wis, berarti ente bagian dari strategi AS untuk membelah umat Islam. Kalau seperti itu caranya, kalau seperti itu benar adanya, kan itu simpel sederhana kok. Bukankah amaliyah orang FPI sama dengan orang NU? Kenapa nggak masuk NU? Kan itu. Kenapa coba? Apa yang diinginkan oleh ente? Persatuan umat Islam. Ente dengan adanya FPI membelah kok. Masuk gak? Jadi ngomong tentang persatuan umat Islam dengan hadirnya kelompok itu malah membelah. Kan bullshit namanya. Jadi siapa yang berperan di belakang mereka itu? Sutradaranya siapa? Tugasnya kayak gitu kok. Mempersatukan atau membelah? Ayo, lihat aja praktik di lapangan mereka. Membelah atau mempersatukan? Membelah umat Islam atau mempersatukan umat Islam? Ayo, semua bisa menjawab. Dan semua saya kira bisa melihat realitas di lapangan. Begitu dong. Jadi, Munarman. Ini harus disebarkan. Ada keceplosan dia. Syariat Islam. Jadi tujuan FPI memang membuat syariat Islam. Maka kita tolak. Bukan karena kita bagian dari AS. Bukan karena kita bagian dari strategi AS untuk membelah. Supaya memecahkan konsentrasi umat Islam agar bersatu. Bukan. Bukan. Itu adalah kesadaran kita. Itu adalah materi agama yang kita dapatkan. Enggak perlu. Negara ini dibuat sistem, aturan Islam. Nabi Muhammad mencontohkan juga Madinah. Bukan enggak membuat negara Islam. Dan itu yang kita contoh. Bukan karena bagian dari strategi AS. Kita harus catat itu. Itu harus dicatat. Bukan. Ya karena ajaran agamanya juga tidak mewajibkan demikian. Bahkan Nabi Muhammad tidak mencontohkan untuk membuat negara Islam berdasarkan syariat Islam. Tak ada, Pak. Mana ada? Nggak ada. Jadi urusan politik itu urusan ijtihadi, bukan urusan akidah. Nggak ada aturan baku di dalam Islam untuk mengatur negara. Sistem baku di dalam Islam untuk mengatur negara. Tak ada. Itu ijtihad masing-masing orang di kurun, di waktu orang tersebut hadir. Silahkan maslahatnya seperti apa. Mau dibuat sistem macam apa. Silahkan. Itu urusan ijtihadi, bukan urusan akidah. Tak ada pakemnya di dalam aturan agama. Untuk harus bersistem terhadap sistem Islam. Tak ada. Tak ada, Pak.